kami yang sekolahnya rendah ya berharap anak kita sekolahnya tinggi tapi tetap menggeluti pertanian dengan cara modern yang lebih maju daripada kami, sehingga penghasilannya itu bisa lebih banyak lah, lebih menguntungkan. Kendala kita kalau sudah manual kayak gini pasti kita kekurangan tenaga. Tanam, panen pasti susah tenaga. Tanam sama panennya. Iya, panen itu mau agak enak harus ada mesin tanam. Selama ini belum kunjung datang. Buktinya tahun ini musim tanam ini alhamdulillah wilayah Kutai Lama Dalam ini dari 3 kelompok tani yang ada semuanya terbuka, 90% terbuka. Hanya ada 1-2 yang tidak jadi menggarap lahan karena memang orangnya sakit, dan ada yang pulang ke Jawa juga, ada yang pulang kampung. Yang lahan yang tidak digarap itu akan mempengaruhi teman-teman di sebelah menyebelahnya, karena di situ sumber hama berkumpul. Di sini kalau kita sudah manual begini, tenaga itu pasti kurang. Memang ya. Makanya butuh bantuan dari luar. Tenaga banyak. Hambatan dan tantangannya sekarang ini, kalau untuk wilayah kita di sini masih kekurangan tenaga kerja. Artinya petani itu makin berkurang, jadi kita makin susah untuk mengerjakan pekerjaan pertanian yang cepat dan luas. Nah, meskipun ada bantuan alat, tapi itu pun masih tergantung dari cuaca. Nah, seperti ini musim panen musim tanam ini panen kita nggak bisa pakai mesin panen karena curah hujan tinggi, mesin panen itu amblas ke sawah. Mau nggak mau kita kembali ke manual, tenaga manusia, tapi ya itu karena panennya bersamaan akhirnya nggak bisa cepat. Kalau pasar saat ini pada dasarnya enak sudah, tinggal bagaimana cara kita melihat keadaan, apalagi dengan teknologi saat ini kan kita tidak perlu repot menawarkan sana sini lagi, cukup melalui media sosial. Iya, media sosial udah cepat laku. Kalau ada petani yang mengeluh susah laku itu kenapa Pak kira-kira? Petani malas. Iya, itu petani malas. Dia kurang memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, terus mereka kurang kreatif, dan ya mereka itu pikirannya pokoknya itu aja lah, nggak mau berpikir maju. Jadi petani itu harus super aktif. Selain menanam padi, dia harus ada tanaman-tanaman lain yang sering disebut tanaman tumpang sari. Terus saat ini yang lebih kita kenal dengan istilah pertanian terpadu. Terpadu itu di situ ada padi, di tanggul ada sayur mayur. Kalau memang lahannya memungkinkan, di sekitar kelilingan lahan itu kita gali sedikit. Di sana kita bisa lepas ikan atau udang yang disebut mina padi atau paduga, padi dan udang galah. Itu juga bagian-bagian daripada tambahan penghasilan dari pertanian itu. Tapi utamanya tetap gabah, tetap padi pokoknya. Karena memang kita kondisi lahan tidak seperti di Sulawesi, seperti di Jawa. Mereka lebih subur dari kita.
Jadi hasil itu masih berbeda lah dengan mereka. Kita memberikan pengasapan ini tadi. Biasanya kalau musim hujan malam hari itu Pak, jelas paginya itu kupu-kupu yang putih itu banyak. Nah kalau kupu-kupu putih itu banyak, yang jelas itu kita kalau nyemprot sudah tidak mungkin kalau nyemprot kupu-kupunya. Jadi seharusnya kita menggunakan sistemik. Kalau saya sih maunya cukuplah kita itu sekali atau 2 kali dibantu, jangan dibantu terus. Karena menurut pandangan saya yang pemerintah berikan secara terus-menerus itu akan membuat kita manja, akan membuat kita berharap gitu. Kapan petani itu mandirinya kalau memang dididik seperti itu. Yang utama itu beri alat, dampingi. Kalau memang sudah waktunya rusak, tidak bisa terpakai, baru kita memohon lagi. Atau kalau memang petaninya sudah punya kas kelompok, salah satunya di kelompok tani Sidomulyo itu petani sadaran itu, saya lihat bagus. Mereka 1 kali dibantu dari hasil pendapatannya, dari hasil tabungannya itu mereka bisa belikan lagi 1 hand traktor. Nggak perlu minta lagi. Iya, nah itu kami harapkan petani-petani itu berpikiran maju seperti itu. Nah, andalan kita adalah antara lain itu di bidang pertanian dan pariwisata. Ini yang kita harapkan karena itu memang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Nah, ke depan kita harapkan ini menjadi salah satu andalan bagi Kabupaten Getek Kartanegara untuk mendapatkan baik pendapatan asli daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Getek Kartanegara.